Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa anzalahu hudan wa rahmatan wa shifaa'an lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa jahada fillah haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik ala nabiyyina karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah Allah masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak di pagi ini. Allah masih mengistiqomahkan kita adalah majlis ilmu, sebuah majlis yang Allah turunkan saktinan dan rahmatnya. Sungguh inilah kenikmatan paling agung yang harus kita syukuri. Selain tentu nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang, dan tentu nikmat keimanan menjadi nikmat paling agung yang mudah-mudahan Allah terus istiqamah kita untuk berbuat kebaikan dan terus menjadi orang-orang yang Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang menjadi penegak sunnah-sunnahnya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya sehingga layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku, majlis keluarga saya yang dirahmati Allah, di pagi ini kembali bersama guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari dalam program Iqra Al-Quran, sebuah program yang sama-sama kita akan berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya membacanya, tapi juga kita berusaha untuk mentadaburinya secara individu dan tentu di-share kepada jemaah. Mudah-mudahan nasihat-nasihat tadi nanti yang disampaikan oleh guru kita menjadi wasilah untuk terus mendapatkan hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di pagi ini masih di surat Al-Baqarah, insya Allah di ayat 28. Silakan jemaah untuk kembali membuka mushafnya, baik di gadget maupun mushaf Al-Quran yang lainnya yang dalam bentuk eh, yang seperti biasa kita baca. Silakan untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan di surat Al-Baqarah di ayat 28, dan kita sama akan membacanya, mentadaburinya, dan mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi untuk kita untuk menjadi orang-orang yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia adalah sahabatnya Al-Quran, karena nanti di eh, akhirat salah satu yang akan memberikan syafaat adalah ya, Al-Quran di alam kubur, ya, akan Quran menjadi penerang kita. eh, dan itulah mari sama-sama kita jadikan Al-Quran teman sejati kita dalam berbagai aktivitas kehidupan kita, menjadi sumber inspirasi dan tentu banyak sekali petunjuk yang belum kita dapatkan, yang belum kita pelajari dari Al-Quran Al-Karim. Saudari, Assalamualaikum. Sudah standby? Maka persiapan, mari sama-sama sebelum kita mulai, tentu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Taala untuk keberkahan dari guru-guru kita, kesehatan, dan itu juga istiqamah dalam dakwah para guru kita. Lebih khusus untuk guru kita yang lari, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga beliau, dan mudah-mudahan juga doa ini untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu ini dan juga yang belum sempat hadir. Mari sama-sama kita ajak mereka untuk sama-sama hadir dalam teman-teman surga, yaitu adalah majelis ilmu, sebuah majelis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, termasuk khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang Allah jadikan kita termasuk khairun nas, ya, baik-baiknya manusia. Dan tentu ini sebuah predikat yang sangat luar biasa, predikat yang agung, yang tidak ada di muka bumi kebaikan kecuali ketika kita termasuk orang yang terus belajar Al-Quran dan juga mengajar. Tentu tidak hanya sampai di sini, mari sama-sama ajak para saudara kita, tetangga kita untuk sama-sama hadir di majlis ilmu, sebuah majlis yang disebutkan juga dalam sabda Nabi yang mulia, Allah turunkan sakinahnya, Allah turunkan rahmatnya, dan
para malaikat mengumumi orang-orang yang berada dalam majelis ilmu dan di sana yatluna kitab wa yatadarasuna bainahum. Karena di masa itulah kita sama-sama membaca Alkitab yaitu Al-Quran Karim dan juga mempelajarinya. Bahkan yang paling menarik, Allah menyebutkan ini, orang-orang yang berada dalam majelis ilmu ini kepada penduduk langit. Mudah-mudahan kita adalah yang tercatat, orang yang Allah muliakan. Mudah Allah sampaikan kepada penduduk langit tentang orang-orang yang istiqomah Amin. berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gonjang-mencang kita pagi ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini merah putih kemerdekaan. Allah. Lagi kedinginan banget ini Ustaz. Masya Allah, memang luar biasa ya dingin. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua terus ya, Ustaz. Amin, amin. Amin, amin. Aneh karena pria yang penuh kehangatan. Ya. Masya Allah. Jadi Masya agak Allah. kurang senang sama dingin Ustaz. Jadi nggak gitu suka cuaca dingin. Makanya alhamdulillah 4 hari ini nggak pakai AC, jadi cukup kipas angin aja sama buka jendela. Cukup balik lagi kayak zaman waktu masuk Bekasi tahun kita masuk Bekasi 97 97 ya. Iya 97. Belum banyak pabrik kan ya. Oh belum, itu masih embun, embun itu masih Masya 1 meter Allah. di halaman belakang rumah itu masih embun, Ustaz. Masya Masih Allah. halimun itu, masya Allah. Iya. Kenapanya harus pindah ke daerah dingin ini? Daerah yang hangat itu memang pantai mungkin senang ya, Ustaz ya. Iya kurang suka juga kalau kepanasan banget ya, yang sedang-sedang saja. Manusia ini serba salah emang, Ustaz. Dikasih dingin maunya anget, dikasih panas maunya dingin gitu deh. Ya masih manusia banget itu. Masya Allah. Baik. Mudah-mudahan tetap ini sehat walafiat ya. Amin ya Rab. Amin Apapun ya Rab. cuacanya, Allah terus menjadikan wasilah untuk kebaikan kita semua. Ini kehangatan cintanya sahabat MKI ini yang Masya menghangatkan Allah. kita di pagi Pagi-pagi ini. langsung ngeteh sama apa, set kopi atau? Teh dong, ini teh nih. Teh Hmm. rempah nih. Masya Allah. Ya, ya. Baik. Kita insya Allah ayat 28 Ustaz. Ayat paling seru nih menurut saya Ustaz. Nah, silakan Jamal dari bukanya ya di Mushaf Al-Quran atau mungkin juga bisa di gadgetnya. Sekarang Alhamdulillah ya dimudahkan bisa di mana apa saja buka Al-Quran dengan membuka gadget kita. Nah, ini menarik di ayat 28 ini. Saya persilakan kepada guru kita Ustaz Tojal Jamal Fadlatul Mas. Baik, syukran jazakumullah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alafu nih, vokalis biasanya apa? Kebanyakan ngomong Ustaz ini. Suara saya disyukuri aja, jadi sesember apapun gitu ya, serusak apapun nanti gitu ya, dimaklumin aja. Musimnya dingin, jadi mesti apa menyiasatinya banyak hal, mesti sering-sering kumur sama Zabiran. Ala kulli hal, kita hadirkan salawat ke Rasulullah SAW, ahlul baitnya, keluarganya, kerabatnya, dan semua para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun yang menyaksikan layangan ulangnya nanti bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang di Rundung Malang di area Cinta Kasih di Sumatera, mudah-mudahan disegerakan bantuan kita ke sana. Kemarin juga koordinasi sama beberapa kawan, masih ada kesimpang siuran karena datanya data belum otentik, tapi kalau kita
percayakan kepada Ustaz Ruli kemarin, kawan-kawan di Future Gate itu sudah berhasil memetakan beberapa kebutuhan dan kita salurkan lewat jalurnya Future Gate saja. Taib, ala kulli hal. Kita mohon kepada Allah atas keberkahan, rahmat, hidayah, dan inayah, iradah, kudrah, dan maunahnya terlebih untuk kita bisa menjalankan keistiqomahan dalam menjalankan keislaman kita sampai menjemput husnul khotimah di akhir hayat kita dan dikumpulkan bersama keluarga besar di surganya. Amin. Kalau nggak ada saya, cari ya. Baik, kita sudah sampai di ayat yang ke-28. Sebetulnya di grup Iqra Al-Quran sudah dijelaskan, tapi ada permintaan minta dijelaskan lebih. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita dengarkan bacaannya salah satu masyayikh yang ada di saya. Syekh siapa ya? Coba kita dengarkan Syekh Al-Minsawi. Saya share soundnya dulu. Share computer sound. Mana dia? Ini dia. Mudah-mudahan kedengaran. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal kamu tadinya dimatikan oleh Allah. Fa ahyakum, kemudian dihidupkan, ada penyegeraan, ada fa di sini. Summa, kemudian diikuti, yumitukum, dimatikan. Summa, diikuti lagi, yuhyikum, ini sangkakala yang kedua nanti kita bahas. Summa ilaihi turja'un. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat dari sisi penjelasan para ulama tentang ayat ini. Dan saya membuka tafsir Ibnu Katsir sebagai awalan. Yang di bagian ini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa Allah berfirman untuk menunjukkan keberadaan dan kekuasaan serta menegaskan bahwa dialah Rabb, pencipta dan pengatur hamba-hambanya. Mengapa kamu kafir? Mengapa kamu mengingkari keberadaannya atau menyekutukannya dengan sesuatu? Kata kafir itu dalam bahasa Inggris disebutnya cover, menutup. Jadi menutup diri dari cahaya kebenaran yang datang dari Allah. Jadi mengapa kamu menutup kebenaran yang datang dari Allah untuk sampai ke hatimu, kira-kira begitu? Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Maksudnya dulu kamu belum ada, lalu Allah mengeluarkan kamu ke alam wujud, mulai dari alam rahim, dan kemudian dilahirkan di dunia. Dan ayat ini, kalau kita lihat di dalam surah Al-Mu'min, ayat yang ke-11, itu Allah SWT menjelaskan bahwa Rabbana amatana ya, adnatain wa ahyana adnatain. Jadi wahai Rabb kami, engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Nanti saya jelaskan. Mengenai firman Allah yang terakhir ini bersumber dari Ibn Abbas, Ad-Dahak menyatakan bahwa dulu sebelum Allah menciptakan kita dari tanah, ini adalah kematian. Kemudian Allah menghidupkan kita sehingga tercipta kita dan inilah kehidupan. Dan setelah dia mematikan kamu kembali sehingga kamu kembali ke alam kubur dan itulah mati yang kedua.
Selanjutnya dia akan membangkitkan kamu di hari kiamat. Ini kehidupan yang kedua. Maka dua kematian dan dua kehidupan ini pengertian dari wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Menurut Ibnu Katsir seperti itu. Baik. Allah. Mari kita buka dari sisi saya ambil yang Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ini yang saya share tampak ya? Iya udah tampak. Baik. Baik. Kalau ada yang mau lebih detail melihat secara keseluruhan, saya share di ruang chat. Silahkan dibuka di sana dan bisa disimak secara keseluruhan lebih utuh. Saya hanya mengambil sebagiannya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana bentuk kata tanya di sini ini menyatakan keheranan sekaligus celaan. Karena tidak ada sesuatu yang menyebabkan terjadinya kekufuran di sini. Wa kuntum amwata fa ahyakum. Ini merupakan bukti atas batilnya kekufuran yang mereka lakukan. Bagaimana bisa seorang hamba kufur terhadap Rabb-nya sedangkan dia diciptakan oleh Rabb-nya yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian mematikan yang hidup dan menghidupkan yang mati. Keduanya merupakan petunjuk atas keberadaan, atas kekuasaan Allah yang maha tinggi. Summa ilaihi turja'un. Dan dimaksudkan ini dihidupkan kedua kalinya, yaitu kebangkitan pada saat hari kiamat. Makna ayatnya menurut saya Al-Jazairi masih fokus pembicaraan kedua ayat ini tertuju kepada orang kafir seperti yang di ayat sebelumnya yang kita sudah bahas di pekan-pekan sebelumnya, yang sudah disebut sifat buruknya. Kalau kita pelajari Al-Baqarah 1 sampai 27 itu bicara tentang orang mukmin, orang munafik, orang fasik dan seterusnya. Dan ini bicara tentang orang-orang yang kafir. Dan disebutkan sifat-sifat buruk dan kondisi yang mengenaskan di ayat-ayat yang sebelumnya, dan Allah berkata kepada mereka dengan metode berpaling, menegur dan mencela sikap mereka. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah hidupkan kamu. Allah Ta'ala menyebutkan bukti-bukti wujud keberadaannya dan kemuliaannya sehingga menjadi kekufuran sebagai satu hal yang buruk. Dan pelakunya termasuk makhluk rendahan yang paling buruk keadaannya di dunia dan di akhirat nanti. Dan di antara bukti keberadaannya adalah menghidupkan setelah mematikan dan mematikan setelah menghidupkan. Jadi pelajaran dari ayat ini adalah penolakan terhadap kekafiran terhadap Allah. Dan yang kedua, penyampaian bukti atas wujud Allah, kekuasaan dan kasih sayangnya. Baik, kita kembali lagi ke ayatnya. Mari kita perhatikan. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Ini proses yang pertama, kalian tadinya dimatikan, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, mohon izin. Oke. Wa kuntum amwata di sini, ya. Padahal kalian tadinya mati. Oke, bantu saya pagi ini kita buka surat yang ke-7 ayat yang ke-172. Siapa yang berkenan mencoba untuk membaca terjemahnya, monggo. Surat 7 ayat 170. Iya udah. Mangga teh. Al-A'raf 172. Al-A'raf ayat 172. Iya. Tafadhali masykur. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Arabnya atau artinya udah? Artinya aja kita mau paham, bukan Baik mau deh. tahsin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." Ya. Jadi Allah SWT sebelum menghidupkan kita di alam dunia, sebelum dimasukkan ke perut ibu kita, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala di alam ruh
sudah mengambil persaksian kita. Alastu birabbikum, kata Allah ketika masih di alam ruh. Maka kemudian kita semua menjawab bala syahidna. Itu di satu fase yang sama. Kapan itu? Wallahu a'lam, nggak tahu kita, nggak ada keterangan waktunya. Tapi pastikan ketika ayatnya mengatakan seperti itu, kita percaya bahwa Allah SWT sudah pernah mengambil kesaksian dari kita semua ketika itu. Waktu kita masih ada di alam ruh. Bahwa ada yang lahir tahun 40, ada yang tahun 50, ada yang tahun 60-an, 70-an, 80-an, 2000 dan seterusnya gitu. Maka itu bagian dari urutan yang kemudian datang setelahnya, dihidupkan oleh Allah SWT. Nah, kemudian ada penyegeraan di sini fa'ahyakum. Fa'ahyakum di sini menyegerakan kehidupan setelah dimatikan tadi. Nah, kalau segera berarti ada waktu yang cukup signifikan. Mari kita lihat surat yang ke-16, ayat yang ke-78. Afwan. Ada yang berkenan mau baca terjemahnya? Monggo silakan. Bismillah. Ya udah. Betul. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Masya Allah. Jadi dari perut ibu, entah itu 9 bulan 10 hari gitu ya, entah itu prematur muda 8 atau prematur tua 7, atau dia disesar, atau dia kelahir sungsang, apa lahir normal, lahir biasa dan seterusnya, itu Allah keluarkan kita. Tapi jauh sebelum itu, kalau kita mau mempelajari lebih utuh, sebelum itu Allah SWT punya proses yang namanya penciptaan awal manusia. Kita buka surah At-Tariq dulu, mundur sedikit, kita ke surah At-Tariq ayat yang ke-5, 6 dan 7. Ada yang berkenan? At-Tariq ayat keberapa, Ude? 5, 6, dan 7 teh. 5, 6, dan 7. Mangga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ayat ke-6-nya, dia manusia diciptakan dari air atau mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Iya. Jadi diminta oleh Allah SWT, coba perhatikan manusia bagaimana diciptakan. Dari mani yang terpancar, baik mani yang terpancar dari laki-laki maupun mani yang terpancar dari perempuan. Yang keluarnya dari, kalau laki-laki dari tulang sulbi, dari prostat, dari vas deferens gitu ya, dari tulang sulbi, tulang ekor. Nanti kalau kita lihat ada testis di situ, itu nanti memproduksi memproduksi sel spermatozoid gitu ya. Dan kemudian dipertemukan oleh Allah SWT dengan satu ayat, wal taraib. Taraib itu tulang pedang-pedangan. Maka kalau kita perhatikan ibu-ibu yang masih belum menopause, itu masih produktif, itu maka dari tulang pedang-pedangan itulah kemudian tempatnya sel telur atau ovum. Nah, kemudian baru ketemunya di rahim. Nah, itu bagian yang sangat luar biasa. Mohon izin bantu saya buka hadis arba'in ayat yang hadis yang keempat maksud saya. Ada yang berkenan nggak? Ada yang punya hadis arba'in atau mau dicoba ke googling? Ada punya kitabnya, monggo silakan. Hadis arba'in yang keempat. Ya Ude, saya bacain Ude. Silakan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan.
Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani atau nutfah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging mudghah selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan kepadanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Baik, Puasa dia. syukran, jazakumullah. Di situ disebut bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan ruh itu dari nutfah alaqah ke mudghah. Prosesnya 40 hari. Sebagian ulama khilaf panjang tentang apakah 120 hari ya, 4 bulan atau dia menjadi hanya 40 hari saja. Kalau di kecenderungan pemahaman yang saya yakini, jika kita merujuk kepada obstetrik ginekologi, maka sebetulnya 40 hari sudah terdengar degup jantung. Mohon saya dikonfirmasi para dokter di sini kalau ada yang berkenan pada degup jantung itu bisa didengar di usia berapa pekan gitu ya. Biasanya itu jadi di 40 hari. Bahwa kemudian ada beberapa ulama yang menyatakan 40 plus 40 plus 40 itu 20 hari itu sudah kebentuk bayinya. Ya, saya pernah lihat wujud bayinya meskipun kecil sekali tapi udah utuh, ada kepalanya, ada tangannya, ada jari-jarinya, ya, ada kakinya dan seterusnya. Cuman tinggal pembesarannya saja nanti secara massa atau secara volume. Ala kulli hal. Mari kita lihat surah Al-Mu'minun ayat 12 ayat sampai 14 itu. Al-Mu'minun. Surat 23 ya. Ya udah. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ayat 12, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Ayat 13, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam keadaan kokoh atau rahim. 14, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ini kalau mau dicari ada banyak ayat yang mendukung tentang itu ya, di surah Al-Hajj, Al-Insan, Az-Zumar, dan seterusnya gitu ya. Tapi maksud saya gini, kita tahu bahwa proses di mana Allah SWT kalau tadi dibacakan di surah At-Tariq itu perhatikan bagaimana falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma in dafiqa yakhruju min baini sulbi wat taraib. Dan itu kalau kita lihat dari nutfah dari alaqah dari nutfah alaqah ke mudghah itu menjadi bagian yang prosesnya sepersekian nanosecond yang kalau kita lihat di beberapa time lapse-nya proses bayi tapi animasi ya, karena nggak ada yang bisa naruh kamera sepanjang 9 bulan di dalam perut. Tapi biasanya di animasi medis itu bisa kita dapatkan. Artinya dari
kematian yang ruh tadi fa'ahyakum, kemudian Allah SWT masukkan ke kematian lagi, dimatikan setiap orang. Summa yumitukum. Kita lihat di Al-Mu'minun juga. Kalau nggak salah di ayat 90-an something deh. Kita cek sebentar. Iya, 99 sampai 100 itu. Surat 23 ayat 99 sampai 100. 100 ya. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." 100. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Iya. Jadi kita semua akan ke Barzah. Barzah itu satu wilayah di mana yang orang begitu masuk ke sana nggak akan bisa kembali lagi. Barzah ini masa penantian. Untuk apa? Untuk masuk ke mahsyar. Gitu. Nah, proses yang berikutnya di Barzah ini, kita bisa menyelamatkan diri kita, mohon izin, surat yang ke-14 ayat yang ke-27 sebagai sebuah penegasan yang implisit. Ya. Ada yang berkenan baca 14:27? Monggo, silakan. Ini saya tafsir ayat bil ayat dulu ya, supaya kita tahu struktur berpikirnya seperti apa. Silakan. Surat Ibrahim ayat 27. Nah, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zolim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. insyaallah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang itu beriman dengan kekokohan iman yang sempurna, lisannya, hatinya dengan amalnya dia munculkan selaras, maka Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan lisan orang ini, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan baina dunya wal akhirah wal barzakh. Di antara dunia dan akhirat itu ada masa penantian. Nah, masa penantian inilah yang kemudian kalau kita baca nanti di Izal Zulzilatil Ardu Zilzalaha, Al-Zalzalah, itu nanti wa akhrajatil ardu asqalaha, isi bumi itu dikeluarin semua. Ya, wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha dan seterusnya. Itu kalau kita baca itu bicara tentang bagaimana ketika orang dibangkitkan dari kubur ketika itu. Dan sangkakala yang kedua menyebabkan itu. Nah, itu di bab summa yumitukumnya yang di barzah tadi. Nah, kemudian summa yuhyikum ini di kebangkitan sangkakala yang kedua, summa ilaihi turja'un. Ini yang kemudian menyebabkan orang kembali kepada Allah Tabaraka wa taala dalam konteks yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan setiap orang di mahsyar. Kita buka surah 19 ayat 71 yuk. Ya udah. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Maryam 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, Tuan Raka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi kalau Allah sudah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, berarti Allah sudah sangat serius mengatakan bahwa setiap orang tidak terkecuali pasti mendatangi neraka. Nah, masalahnya begini, nanti kita akan perhatikan bagaimana setiap fase kalau kita kembali kepada keutuhan ayat 28 tadi, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata
fa'ahyakum, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilahi turja'un. Sebetulnya kalau kita pretelin cuma 3. Dunia, barzah, akhirat. Gitu. Jadi kalau kita lihat dunia, barzah, dan akhirat itu bagian yang kemudian setiap setiap kita nanti akan berurusan dengan bagian itu. Nah, mari kita lihat dari sisi keutuhannya. Izin saya ingin berbagi materi yang kira-kira menggambarkan betapa setiap orang hanya melewati 3 fase secara utuh. Jadi dari mulai ini dia. Izin berbagi. Allahu Akbar. Jadi begini. Ini kelihatan nih yang saya share ya. Iya udah judulnya. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang barzah, itu sebetulnya bagian kedua dari fase kehidupan kita di dunia. Dan setelah dunia ini ada akhirat yang sementara. Dalam pengertian neraka yang sementara. Tapi ada orang-orang yang nanti masuk surga langsung. Gitu. Dan neraka yang sementara ini, kata Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat, dikatakan lamanya 500 tahun. Gitu. Yang 1 tahunnya 360 hari, yang 1 harinya kalau di surat 22 ayat 47 setara dengan 1000 tahun. Nah, dari neraka sementara inilah nanti orang yang terakhir masuk ke surga baru kemudian mengalami yang namanya khalidina fiha abada, fil jannah au finnar. Nah, ini prosesnya yang tadi saya sebut dari mulai mati ke dunia, ke barzah, ke neraka yang sementara itu setelah dibangkitkan dan dikembalikan kepada Allah, baik surga maupun neraka, waliyadzubillah. Baik. Jadi kalau kita tadi disebut bahwa ada bagian yang kita harus mendatangi, gitu ya. Kata Rasulullah SAW, ada orang yang kemudian meniti sirat al-mustaqim itu ketika di bawah jahanam pasti mendatangi neraka. Ada yang secepat angin, ada yang secepat kilat, tergantung amalan kita. Ada yang kemudian sebatas jalannya bayi. Ada yang berjalan kaki, ada yang seperti kecepatan kuda, ada yang seperti kecepatan unta, dan seterusnya. Bahkan ada yang belum menginjak udah jatuh. Gitu. Karena ada besi-besi yang kemudian dikait dengan menggunakan pohon sakdan. Gitu. Nah, ini yang kemudian kita tidak usah khawatir Bapak Ibu ngelihat bayangan ini seperti ngeri banget ya. Dari mulai barzah ke mahsyar ini kok serem banget. Kita tidak usah khawatir. Ayat 72-nya coba dibaca. Karena kita ada di posisi ayat 72-nya insya Allah. Saya baca udah ya. Mangga, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Iya, gitu. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Dari mati masih di alam ruh, dihidupkan di perut ibu masuk ke dunia, dimasukkan ke barzah, dihidupkan lagi di sangkakala yang kedua, hitung-hitungan. Gitu. Jadi kita semua pasti ada di 3 fase itu. Yang Allah SWT describe 5 di ayat 28-nya tadi. Saya
kembalikan ke Ustadz Khalis dulu ya, supaya kita bisa interaksi. Mangga. Betul, Ustaz. Baik, syukran jazakallah khairan katsira. Jamaah Allah, kita sudah mengulas ya di ayat 28 di surat Al-Baqarah tentang bagaimana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang proses awal bahwa kita memang dari ketiadaan ya. Dengan Allah yang menghidupkan kita, nah, dan bersaksi kepada Allah Tabaraka wa taala tentang persaksian bahwa Allah adalah Rabb kita di alam ruh ya, yang memang kita tidak tahu sama sekali. Nanti Allah akan ingatkan kita ketika di Yaumul Qiyamah tentang peristiwa itu. Baik, dan mudah-mudahan dengan penjelasan dari guru kita Sadadi makin menyadarkan kita betapa sisa waktu yang kita miliki ini harus memang dimanfaatkan untuk memiliki bekal yang banyak ya di akhirat kelak di Yaumul Hisab, sehingga kita mampu mempertanggungjawabkan semua amal kita di dunia ini menjadi lebih baik lagi. Silakan jemaah yang ingin berbagi, sharing atau bertanya. Banyak hal yang menurut saya ini penting ya kita pahami tentang kesadaran kita dari eh, bahwa dari ketiadaan udah Allah hidupkan kita, Allah adakan kita. Baik. Tadi ada siapa? Siapa yang nanya? Bu Soal Ira. Bu Ira. Izin ya. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Apakah kendaraan kita nanti berupa hewan kurban? Tidak ada hadis yang sahih tentang hewan kurban jadi tunggangan. Adapun riwayat yang menyebut tunggangan di situ adalah riwayat yang dhaif. Tetapi para ulama menyebutkan sebagai ungkapan simbolik, gitu, bukan makna literal. Tapi betul, korban punya peran yang sangat besar di akhirat nanti. Pada setiap helai rambutnya ada kebaikan, gitu kan ya. Dan sesungguhnya darah korban itu jatuh di sisi Allah sebelum jatuh ke tanah. Jadi sebelum nyampe tes ke tanah, darahnya dia ketakwaannya sudah sampai duluan ke Allah. Artinya dicatat sebagai pengorbanan yang sangat besar. Apakah benar-benar membantu kita untuk melewati syirat? Insya Allah amal soleh gitu ya, menjadi cahaya, menjadi penolong, menjadi pemberat timbangan. Karena kecepatannya tadi ada yang seperti kilat, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang seperti angin. Maka tergantung dari iman dan amalnya. Nah, kalau kemudian di ayat 72 dari surat 19 ayat 71 tadi disebut hanya orang bertakwa diselamatkan, nah kita ngecek apakah kita sudah menghadirkan ketakwaan yang sesuai dengan requirement-nya Allah. Kira-kira sehari berapa kali baca Quran? Kira-kira zikir pagi petangnya bagaimana? Kira-kira melibatkan Allah itu pada saat kapan saja, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. So. Silakan, masih ada yang lain? Bu Dian, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ude, Ya, kata Siratal Mustaqim itu jembatan yang katanya kan sampai seperti serabut di belah berapa gitu. Itu cuma untuk menggambarkan betapa jalan itu susah dilewati oleh umat manusia, atau apa ya Ude itunya? baik. Cuma ya kata kiasan atau gimana gitu Ude. Itu Baik. aja Ude. Syukran Ude. Izin saya munculkan penjelasan tentang itu ya. Sirat. Apa nih? Naruhnya kadang-kadang lupa. Ini dia. Cing cing. Jadi kalau kita lihat, mana sih sharingnya? Sebentar. Punten ya teh. Ini kelihatan nggak? Udah kelihatan Kelihatan, Ude. Oke. Jadi secara etimologi dia maknanya jalan lurus yang terang. Adapun istilah
yaitu jembatan terbentang di antara neraka jahanam yang akan dilewati oleh manusia ketika menuju surga. Jadi sirat yang wajib kita imani keberadaannya pakai ilmu yakin, dan siratul mustaqim secara etimologi itu dinul Islam, gitu ya. Jadi ada dua. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau di 19 ayat 71 tadi ada bagian yang mampu menyelamatkan kita dengan amalan-amalan yang kita kerjakan tadi, sudah sebaik apa ketakwaan kita berurusan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tadi ada yang kecepatan angin, ada yang kecepatan kilat, ada yang macam-macam dan seterusnya, gitu ya. Ada yang seperti bayi, ada yang seperti kuda, ada yang seperti onta, ya, dan seterusnya. Nah, ini bagian yang kemudian kalau di ayat 72-nya ada orang yang kita tahu di paling kanan itu nanti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan menunggu kita. Kata Abu Sa'id Al-Khudri dinyatakan bahwa jembatan itu lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Jembatannya akan dilewati oleh setiap insan setelah pengadilan di mahsyar ketika menjelaskan kepada orang yang melewati sirat. Seperti apa kecepatannya? Ada yang secepat kilat, ada yang seperti tiupan angin, ada yang seperti burung, ada yang seperti larinya lelaki tangguh. Maka amal mereka yang bisa menyelamatkan. Maka pada hari itu Rasulullah SAW berdiri di atas sirat sambil berdoa, ya Rob, selamatkan, selamatkan. Ini Rasulullah SAW akan bantu kita. Kira-kira Allah membantu kita dengan amal kita yang mana? Doa pakai baju udah diapalin belum? Jadi kalau kita perhatikan di ayat yang ke-71 dari surat 19 tadi, tidak seorang pun kecuali pasti mendatangi neraka. Gitu ya, ini sebagai sebuah kepastian yang ditetapkan. Karena ala rabbika hatman maqdiyah. Kemudian didatangkan jembatan lalu dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam itu, kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu? Dia licin lagi menggelincirkan. Di atasnya ada besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Dia bagaikan pohon berduri di Najd yang dikenal dengan pohon sa'dan. Pohon sa'dan itu durinya kayak begini nih, Teh Punten. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan udah. Durinya kayak begitu. Jadi udah pasti nyangkut aja kalau nggak punya amal yang cukup. Waliyadzubillah. Dan pasti jatuh ke jahanam. Gitu. Nah, ukurannya kata Rasulullah SAW, ya, dia seperti duri pohon sa'dan, tapi ukurannya yang tahu besarnya cuma Allah. Maka dia akan menyangkut dengan manusia sesuai dengan amal mereka. Nah, siratnya ini sangat licin, mengkhawatirkan siapa saja yang lewat, sehingga bisa saja dia terpeleset dan terperosok jatuh. Maka balik lagi, amalan apa yang menyelamatkan dia? Rasulullah SAW punya alasan apa untuk menyelamatkan kita? Dan sirat ini menggelincirkan, sudah licin menggelincirkan. Berarti apa? Dia bergerak kanan kiri kata para ulama. Dan membuat orang yang melewatinya takut akan tergelincir dan tersungkur jatuh. Tapi kalau orang-orang yang punya amalan cukup, insya Allah. Nah, sirat ini punya besi pengait yang besar, penuh dengan duri, ujungnya bengkok, menunjukkan siapa yang terkena besi pengait itu nggak akan lepas dari cengkeramannya. Terpeleset atau tidak, tergelincir atau tidak, tersembur atau pengait besi atau tidak, balik lagi. Amal ibadahnya sama keimanannya, ketakwaannya, kalau di ayat 72-nya tadi, menyelamatkan dia atau tidak. Maka sirat ini terbentang membujur di atas neraka jahanam, barang siapa yang kepleset atau tergelincir, kena sambaran besi pengait, pasti jatuh ke jahanamnya. Waliyadzubillah. Nah, sirat ini sangat halus sehingga sulit untuk meletakkan kaki di atasnya. Balik lagi, amal ibadah apa yang bisa mampu menyelamatkan kita? Kalau sirat tersebut tajam, dia bisa membelah telapak kaki orang yang melewati, tapi karena sesuatu yang begitu halus, dia tidak bisa putus, maka dia menjadi sangat tajam. Sekalipun sirat tersebut halus dan tajam, manusia bisa lewat, ya, yang menjadikan kuasanya Allah, manusia mampu berjalan di atas apapun. Dan kesulitan ini melihat sirat karena kehalusannya atau terluka karena ketajamannya, dan ini semua bergantung pada balik lagi kualitas keimanan orang yang melewatinya. Kita sudah punya apa? Nah, sifatnya kata Rasulullah SAW nanti ada amanah dan rahim. Ya. Orang pertama lewat seperti kilat,
Siapa ini orang yang seperti kilat? Ada yang lewat seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang seperti kuda. Maka Rasulullah SAW minta sama Allah, ya Allah selamatkan, selamatkan. Ada yang merangkak, ada yang nggak selamat, ada yang kejungkir. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ada yang sekejap kedipan mata, ada yang cepat kilat, secepat angin, secepat kuda, ya, yang kencang berlari. Ada yang sifat pengendara, maka ada yang selamat tertati-tati, ada yang dilemparkan ke dalam neraka, dan mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan. Tapi nyampe juga akhirnya. Nah, maka amalnya tadi balik lagi. Jadi kesimpulannya, kalau amanah dan rahim terputus, maka nggak bisa masuk surga. Kecepatan melintas ini sejalan dengan perintah yang Allah jalankan. Kira-kira nih, saya nanya aja nih, nanya. Kira-kira kalau kita suka nunda sholat, nunda kebaikan, gitu, kira-kira dapat nggak tuh kemuliaan takwa itu? Karena ada yang sekedipan mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, seperti burung, ada yang sekencang lari kuda, ada yang merangkak, ada yang beringsut, ada yang bergelantungan, ada yang dijatuhkan. Dan Rasulullah SAW beserta umatnya yang pertama melintas. Setiap Rasul yang lewat mendoakan umatnya. Dikasih cahaya sesuai dengan amal. Ada yang segunung, ada yang sepohon, ada seorang yang berdiri, ada sebatas kaki, sesekali dia mati. Waliyatubillah. Nah, kaum-kaum yang menyimpang, ya, maka ini nggak akan masuk ke mereka. Sebagian orang mengatakan bahwa nggak logis ini. Mana ada jembatan lebih halus dari pedang, lebih tajam, lebih tipis. Nggak mungkin. Padahal kalau Allah mau, apa saja dikasih sama Allah. Dan Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa mereka menolak hal yang wajib diimani. Apa sulitnya buat Allah menahan mereka? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah Azza wa Jal, maka kita tidak akan mendapatnya petunjuk. Waliyatubillah. Jadi prinsipnya jangan mengerdilkan kemahakuasaan Allah dengan kemampuan dangkal manusia. Nggak ada yang setara dengan dia. Allah tidak semisal dengan apapun. Kata Imam Al-Qurtubi, bayangkan saudaraku, seandainya dirimu berada di atas sirat, dan kau melihat di bawah neraka jahanam yang hitam kelam, panas menyala, engkau saat itu sekali berjalan dan sekali merangkak. Nyangkut nggak tuh kena pohon sa'dan gitu ya, duri tadi itu. Wallahu a'lam. So, gitu teh, punten. Iya, jadi udah sama aja kayak kita lewat ini kali ya, udah jembatan gantung, tapi itu lebih dahsyat lagi. Sementara kalau kita udah nggak bisa melewatinya tuh ya kita jatuh ke neraka jahanam gitu ya. Udah. Waliyatubillah. Kurang lebih seperti itu. Ya, syukran udah. Afwan. Ya. Yang lain mangga? Silakan. Kita membayangkan jembatan yang dunia aja yang ekstrim itu juga udah ngeri, Ustaz, ya. Apalagi ini memang susah digambarkan yang hakikinya ya, tapi itu gambaran yang telah Allah berikan lewat lisan Rasulnya, sehingga kita memang ini harus waspada. Dan amal apa yang bisa menyelamatkan kita inilah yang menjadi PR besar, Ustaz, ya. Mau melewati sirat seperti apa tadi yang seperti dikatakan oleh Ustaz Dodi, apakah mau secepat kilat kayak angin, apakah kemudian bisa seperti berkendaraan gitu, naik kuda gitu ya, ataukah tadi hanya merangkak kemudian bergelantungan dan terjatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Ya, Allah selamatkan kita semua. Dan pentingnya memang ngaji di sini saja. ya. Jadi kita terus disadarkan walaupun sudah tahu kalau memang manusia ini kan al-insan makhluk khata wa nisyan. Suka lupa gitu ya ketika Iya. dikabarkan tentang betapa dahsyatnya neraka ini, pasti kita akan tersadar, akan eh, mengingat itu, menjadi waspada gitu. Tapi Iya. berjalan dengan waktu Allah, setan kemudian berusaha untuk melupakan itu semua, Ustaz. Iya. Dan inilah PR-nya setan ya, yang sudah proyeknya setan untuk terus melupakan manusia, dan betapa besarnya nanti azab Allah. Waliyatubillah. Mbak Rami mau nanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau melanjutkan sedikit yang tadi ditanyakan. Ya. Pernah dengar bahwa amal yang
apa bisa menyelamatkan mungkin ya Ustaz. Itu pegang amanah dan menjaga silaturahim. Itu Ya. ada katanya pernah dengar di surat Al-Zukhruf, tapi nggak tahu ayatnya Ustaz. Bunyinya gimana ayatnya? Iya, justru saya waktu itu pernah coba ada dua hal itu ada di surat Al-Zukhruf. Itu betul nggak Ustaz? Sebentar, saya cek ya. Amanah dan rahim tadi ya. Iya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lagi rame di rumah Mbak Rami? Enggak, saya sepi-sepi aja. Oh, Lagi di kamar Ustaz. di ayat 32 ini Mbak mungkin. 32 ya Ustaz. Sebentar. Surat 43 ya. Iya, saya coba baca ya Ustaz ya. Iya, yang saya tahu kalau amanah itu di Al-Ahzab sih, bukan di Az-Zukhruf. Oh, amanah di Iya, Al-Ahzab. Al-Azab, Al-Ahzab 72. Al-Azab 72, Iya. Kalau rahimnya di surat 4 ayat 1. 72, Wallahu a'lam. Al-Zukhruf 32. Bukan ini ya Ustaz ya? Bukan Al-Zukhruf ya berarti? Bukan. Oh, di surat? Yang mana, yang amanah atau yang rahim? Amanah, Yang amanat tadi Al-Azab 72. Kalau ya. yang silaturahim Iya, kalau rahim di 4 ayat 1. Anisa Ustaz. Anisa nah. Anisa berapa Ustaz? Maaf. 1 ayat awal. Anisa ayat 1. Iya. Mau dibaca? Boleh Ustaz, Enggak. sebentar. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang Anisa ya Ustaz. Monggo. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dan dirinya. Dan keduanya lah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Iya. Dan ada hadis yang menyatakan barang siapa memutus silaturahim tidak pantas masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ya Ustaz. Kalau Al-Ahzab, Al-Ahzab 33. Sebentar Ustaz. Enggak. Ayat 72 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan bodoh. Iya. Wallahu a'lam. Amanah itu apa aja gitu ya Ustadz ya? Kepercayaan. Jadi kita dikasih tanggung jawab untuk. Iya, termasuk. Termasuk itu ya Ustadz. Selain itu apa Ustadz? Banyak. Mbak Rahmi sebagai jamaah punya amanah nggak? Ilmunya harus catat, harus disimak, nggak bisa nyambi. Iya, iya. Gitu. Iya, termasuk itu juga. Iya, itu amanah.
Ya. Dan amanah kenabiannya atau amanah kerasulannya nggak boleh ditelan sendiri, sampaikan ke orang lain. Karena nanti ayatnya ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu. Maka nggak boleh kita diam-diam habis ngaji anteng aja, nggak boleh. Kasih tahu sama anak-anak kita, kasih tahu sama kerabat kita, kasih tahu sama pasangan kita, kasih tahu sama keluarga besar kita. Tadi tuh ngaji sama Ude ini linknya nih, minta ke Mas Nandar. Ini ada linknya. Bagus deh, apa penjelasan tadi itu begini. Jangan sampai kita nggak punya amal gara-gara kita nggak mau ngaji. Gitu. Terserah mereka mau ikut mau enggak itu urusan dia. Yang penting kita udah nyampein. Itu amanah kerasulan. Amanah kerasulan dan menyampaikan kebenaran. Amanah juga itu. Iya, Ustaz. Dan orang yang tidak berdakwah rugi. Kalau kita lihat surat 103 Al-Asr. Innal insana la fi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Jadi setiap orang harus berdakwah, harus ngingetin. Meskipun cuma sekedar sharing gitu. Nih, tak lagi di akhir nih Mas Nanter ngasih QR-nya apa? MKI. Ah, banyak orang yang kemudian ya udah QR gitu. Nggak mau nyeken. Wallahu a'lam. Padahal ilmunya banyak didapat. Tapi kalau suruh, kan, ditongolin itu. Yuk ambil HP-nya, kita scan. Di capture dulu, di scan, nanti bisa diambil QRIS-nya, ambil foto yang kita capture tadi. Siapa tahu bisa menyelamatkan kita lewat sirat. Tidak tahu Ya. kita. Insyaallah. Ude, Syukran, Ustaz. Afwan. boleh nanya satu lagi nggak Ude? Silakan Teh. Kalau seumpama kita dakwah dari lingkungan terdekat kita dulu, keluarga Ya. gitu, tetap terus kasih sementara mereka bilang, robah aja lah diri kamu sendiri gitu, jangan ngerubah orang lain. Itu gimana Ude? Seumpama kita memang udah berubah total, nunggu kita baik dulu gitu atau baru kita dakwah. Itu aja sih Ude. Iya, bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Intinya sih gini, ketika kita merasakan nikmatnya iman dan lezatnya ibadah itu luar biasa, itu kan hampir sama kayak Teteh pernah nggak nonton film bagus banget, kepengen semua orang nonton film itu, lu nonton deh, keren, Pernah. keren, bagus banget. Nah, kenapa nggak urusan dakwah ini disampaikan begitu? Tadi kajiannya udah bagus deh, ini kajian Ustadz Anu bagus deh, ini sampaikan aja. Oh kita cuma bebannya cuma nyampein doang. Terserah mereka mau nolak mereka apa ya itu urusan dia sama Allah sudah bukan urusan kita lagi. Gitu. Kawan-kawan kita di Kreasindo semua saya ajakin buat yang mau. Ya yang mau aja, yang nggak mau ya udah mau diapain. Gitu. Kalau umpama gini udah ada Ya. saudara aku gitu yang bilang, "Wih, sekarang bertemannya sama Ustadz loh, gini-gini." Terus aku bilang, "Ya kebetulan Ustadz itu dulu sekantor." Aku bilang gitu. Terus dia udah hijrah. Kalau umpama yang buat kebaikan ya kita ikutin, ya bagus dong. Iya. Dia bilang, "Beda loh sekarang." Ya aku diam aja dia ngomong kayak gitu. Iya. Kalau Anda dibalikin tuh, tergantung keakrabannya ya. Iya. Anda dibalikin. Anda sering dibilang gitu, sekarang dulu kan dipanggilnya Elza gitu ya. Elza soalip. Daripada lu sok kafir, balikin aja. Dia ngomongin kita soalim ya, nggak apa-apa soalim daripada sok kafir. Hari gini masih istiqomah jahiliyah, please deh, gitu. Jadi Anda pernah nge-MC-in buat acaranya Himpuh di Bali waktu itu. Dan penghiburnya Second Born tuh si Opi Danzo segala macam itu. Bandnya Queen lah, yang imitatornya Queen. Itu benar-benar ada ledekin di itu istiqomah jahiliyah nih mereka nih. Saya udah hijrah dia istiqomah jahiliyah. Gitu. Jadi ya kita kan nggak tahu ya. Saya sih
ngerasa bahwa hidup saya kelam dulu itu, jadi nggak ada kebaikan di versi yang lama, versinya saya dulu. Tapi ya memang itu harus dilewati. Artinya Allah belangsakin saya dulu itu ya memang harus untuk berubah. Dan ketika takdir itu saya jalani dan ya tadi yang tahu lah saya berubahnya gitu. Waktu masih di kantor dulu ya rusuh kan gitu, rusuh juga gitu. Dulu mah rusuh. Pokoknya nge-lag ya Iya, jaringannya, sinyal Iran. sinyal ya. Sambil nunggu guru kita kembali gabung, alhamdulillah sudah gabung lagi. Sempat terbental saat tadi. Pokoknya kalau ada kesalahan pasti dari aneh kan. Dari sinyal saat. Iya, gitu deh intinya. Pokoknya kita berubah sebisa kita aja lah. Terserah orang mau ngomong apa, mau komentar apa. Mereka komentar juga nggak bisa nyeret kita ke surga juga. Fattakullah mastata'tum Ustaz ya. Gitu. Nah, ini dalam Al-Quran, bertakwalah semampu kita, dan semampu kita ini bukan kadar minimal berarti Ustaz ya. Sebenarnya maksimal banget itu. Terserah kalau dia mau minimal juga bisa, mau maksimal juga bisa, tergantung dia. Kalau dengan kemalasannya dia ngambil yang pesimis, ya namanya berubah itu ya semampu kita ya wis waton suloyo saja lah gitu sama Tio. Gitu. Ada juga yang begitu, tapi ada yang kemudian kenceng ngabisin gitu kayak kayak besok mati gitu. Ada juga yang begitu. Ya, ya. Dan ini ada momen ajakan untuk bersedekah, kemudian berbagi dengan saudara kita di apa namanya di Sumatera sana ya. Insya Allah nanti akan dikabari soal pengiriman jilbab ini Ustaz. Nanti Iya, tapi kita mesti dulu. dilengkapi alamat itu. Iya, nanti Alamat Teh Dian belum, alamat Teh Nadia belum, alamat Mbak Anita belum, alamat Abah Husairi belum. ya Saya tolong udah siap tuh. Udah. dilengkapi. Nah ini mungkin saya juga minta Budi Darmi sebagai Kadit Sosial ya untuk mengaturlah prosesnya gitu ya, kan misalkan tadi alamat-alamat koordinator daerah mungkin nanti juga dikirimnya via via daerah langsung aja, mungkin lebih lebih praktis juga ya. Nanti saya tadi Ustadz Ruli sudah sampai juga nyampaikan pesan ke saya barusan, alhamdulillah. Nanti untuk kabar selanjutnya nanti kata beliau tunggu aja di mana kemana dikirimnya gitu ya. Yang penting tahapan awal sudah dilalui, mungkin kita memberikan batas waktu, silakan pengurus untuk mendapatkan waktu kapan akhir pengiriman apa pengumpulan di koordinator daerah gitu kan ya. Tapi harus disortir dulu ya dan dikemas dengan baik gitu ya, bukan kemudian di asal kirim gitu ya, tapi dikemas dengan baik, diplastikin lah atau gimana gitu ya. Jadi walaupun bekas tapi tetap nampak ini nampak elegan, nampak lebih layak gitu ya untuk dikasihkan kepada saudara-saudara kita gitu ya. Dari aneh nggak ada yang bekas Zat. Ini nggak kepake semua ini. Sajadah nggak kepake, Masya Allah. sarung nggak kepake, eh, mukena nggak kepake karena banyak hadiah kan. Jamaah kan banyak Masya muhibbin Allah. nih. Iya, iya. Ustaz ini untuk di rumah udah banyak banget gitu kan. Jadi Di rumah bagi-bagi juga aja. istri ada jilbab jualan dulu. Masya Nah, Allah, jualan Masya anak-anak Allah, ini masih baru alhamdulillah. Masya Masih Allah. dulu jilbab-jilbab Alhamdulillah, anak-anak ini yang insya Allah akan dikirim juga. Insya Nanti Allah. eh, Teh Nadia tolong bantu ini juga ya, Bude Darmi gitu untuk memastikan siapa koordinator apa namanya alamat-alamat koordinator daerah. Mungkin tinggal di Japri aja. Tadi sudah di-share juga di Teh Nadia di grup ya di grup MKI. Eh, tinggal nanti mungkin nomor kontak masing-masing koordinator dan alamatnya. Jadi biar proses nanti ketika dikirim sudah ada kabar dari Ustadz Ruli, kabarnya dikirim kemana gitu kan. Nanti tinggal tahap awal ini kata Ustadz Ruli diselesaikan dulu. Masing-masing yang ingin menyumbang tinggal disortir di rumah masing-masing, kemudian dikemas dengan baik, kemudian dikirim ke koordinator daerah. Nah nanti dari koordinator daerah lah yang nanti mungkin lebih praktis akan dikirim ke tempat tujuan.
Ya. Tinggal, Dan mohon bantuan ongkir ya Ustaz ya. nah ini ongkirnya Jadi nanti mungkin ya, kita bantu. Kadip Sosial bisa nge-share di grup juga, khusus untuk ongkir ini mungkin langsung aja ta'awun aja saja ya. Iya, Ta'awun berapapun keroyok nanti aja. ta'awun Ada yang aja mungkin ada yang nggak punya baju ya udah duitnya aja deh, mentahnya ya, aja deh. ya ta'awun untuk ongkirnya gitu ya. Nanti bisa koordinasi sama Bendum Bendara Umum untuk prosesnya. Mungkin minta juga Mas Nandar untuk disiapkan playernya lah, mungkin biar lebih Lagi dibikin. baik-baik. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Ustaz Dodi Al-Jambari. Barakallah. Nah, kita diingatkan tadi dengan penjelasan guru kita ya, betapa pentingnya kita menyiapkan bekal-bekal akhirat kita, betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya sirat itu tadi ya. Dan kita sudah diingatkan tadi di ayat 28 di surat Al-Baqarah tentang betapa Allah sudah menghidupkan kita karena kita berasal dari ketiadaan, kita awalnya mati bahkan ya dari ketiadaan kemudian Allah hidupkan, Allah ciptakan kita kemudian Allah hidupkan dan kemudian Allah matikan lagi dan kita akan kembali semuanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, apalagi di bulan Rajab, bulan haram, Masya Allah. mendekati Ramadan yang mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan sahabat Allah Ya. karena fi Rajab wa Sya'ban wa balikna ila Ramadan, dan kita sampaikan mudah-mudahan ke bulan Ramadan yang bulan yang kita tutup. Baik, alhamdulillah, syukurlah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah Subhanakallah wa bihamdika. asyhadu Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kehilafan dari kami. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Dodi, Ustaz Have a nice Khalis. weekend. Bye. Semoga sehat. الله حمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.